Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya rahmat karunia dari Allah Bapa serta kasih Kristus Yesus Sang Putra menyertai saudara sekalian. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan pengajaran Tuhan melalui firman yang akan kita baca, mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah sumber segala hikmat, kami menghadap hadirat-Mu dengan rasa syukur atas berlimpah kasih serta kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman Tuhan adalah suluh bagi langkah kehidupan kami. Oleh sebab itu, saat ini bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk menerima pengajaran-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 15 sampai dengan yang ke-21 yang demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah keteladanan tentang kesetiaan diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui bacaan kita hari ini. Pengajaran yang diberikan dalam konteks perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi yang selalu mencari-cari jalan untuk bisa menjatuhkan Tuhan Yesus di depan pemerintahan Roma dan orang-orang Yahudi. Seperti yang terjadi saat itu, pertanyaan jebakan dilontarkan oleh orang-orang Farisi. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Dan seperti yang tertulis di ayat 18, tetapi Yesus mengetahui niat jahat yang ada di dalam hati mereka. Motivasi pertanyaan yang mereka ajukan bukan karena mereka mengharapkan jawaban yang benar. Meskipun di awal sebelum mereka menyampaikan pertanyaan, mereka sudah melontarkan berbagai sanjungan kepada Tuhan Yesus sebagai guru yang mengajarkan jalan dan kejujuran, bukan seorang penakut dan senang cari muka. Akan tetapi sebenarnya mereka mempunyai niat untuk menjebak Yesus melalui pertanyaan tersebut. Sebab jika Yesus mengatakan tidak, itu berarti Yesus sudah mengajarkan supaya orang-orang Yahudi tidak perlu membayar pajak kepada kaisar. Dan dengan demikian Tuhan Yesus akan menjadi pemberontak di depan pemerintah Romawi. Sedangkan jika Tuhan Yesus mengatakan ya, orang Yahudi harus membayar pajak kepada kaisar, itu berarti Tuhan Yesus bisa dianggap sebagai pengkhianat bangsa karena sudah berpihak pada kepentingan penjajah. Orang-orang Yahudi bisa menganggap dan memandang Yesus seperti halnya Sakeus dan para pemungut cukai lainnya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban ya atau tidak seperti harapan para orang Farisi. Dengan hikmatnya, Tuhan Yesus justru memakai kesempatan itu untuk memberikan pengajaran tentang jalan kebenaran kepada orang-orang banyak pada saat itu. Saudara, saat itu Tuhan Yesus mengajarkan, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Melalui jawaban ini, Yesus mengajarkan
tentang sebuah kesetiaan sebagai sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh umat. Kesetiaan kepada Tuhan Allah dan sesama, yang di dalam perikop kita ini adalah pemerintah, bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan dengan menerima yang satu dan menolak yang lain. Tidak demikian. Sebab kesetiaan dan hormat kepada Tuhan Allah menjadi dasar sekaligus daya supaya kita mampu memiliki kesetiaan dan menghormati sesama kita. Atau dengan kata lain, kesetiaan dan hormat kita yang tulus kepada sesama adalah karya layan yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Spirit mempersembahkan yang terbaik bagi Allah ini akan mendorong kita senantiasa mensyukuri serta merayakan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang dihadirkan melalui sesama yang ada di dalam kehidupan kita. Memelihara kesetiaan dan menghormati dengan tulus sesama kita, baik dalam keluarga, gereja, serta berbangsa dan bernegara. Ini adalah bentuk konkret dari ucapan syukur kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari merawat kehidupan kita sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan Sang Sumber Kehidupan. Amin.